Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Kembali lagi kita di dalam ibadah renungan pagi. Kita akan memulai ibadah kita langsung saja pada pagi hari ini. Sebelumnya kita masuk di dalam hadiratnya, kita sembah Dia dengan pujian Kau Tetap Allah. Segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kembali kita katakan pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Sama-sama. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tiada yang lain, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, Kau tetap Allah. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami akan memulai persekutuan ibadah kami. Biarlah senantiasa Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hamba akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan berikan hikmat, pengetahuan, akal budi daripadamu, sehingga memungkinkan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga semua teman-teman dan seluruh ibu bapak dosen akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kami melalui kebenaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami sambut kebenaran ini penuh dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya akan membuka di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini akan menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini. Saya langsung saja untuk membacakannya untuk kita semua. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudari, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di dalam Injil Yohanes ini. Injil Yohanes ini ya khusus di dalam ayat ini ya, pasal 3 ayat 16 ini merupakan ayat yang sering dikutip ya, sering dijadikan ayat hafalan ya pada saat Natal atau sebagainya, dan juga sering dipakai sebagai ayat referensi. Istilahnya ayat ini adalah ayat yang paling populer ya, ayat yang sering dikutip ya, sering dijadikan referensi dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita lihat melatar belakang mengenai ayat ini. Ya. Ayat ini menunjukkan alasan Allah bertindak untuk menyelamatkan dunia ini ya dari kebinasaan akibat dosa. Jadi ayat ini penuh dengan makna ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Ayat Yohanes 3 ayat 16 ini merupakan ayat yang penuh dengan makna ya. Jadi satu ayat ini tadi saya katakan penuh dengan makna ya. Bagaimana Allah menyatakan dirinya sebagai manusia, menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa ya. Alasannya kenapa? Kenapa Allah datang menyatakan dirinya sebagai manusia melalui Yesus Kristus? Alasannya apa? Alasannya tentu karena Dia mengasihi dunia dengan cara mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai korban pengganti ya, sehingga bagi manusia yang menerima keselamatan tersebut akan beroleh hidup yang kekal. Sederhananya begitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, yang menjadi latar belakang ya nats ini ya, yang menjadi latar belakang munculnya ayat ini ya, mari kita akan lihat. Ternyata ayat ini adalah salah satu percakapan panjang ya di dalam ayat ini ya, di dalam Yohanes ini, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Ternyata kalau kita lihat di sebelumnya ya, sebelumnya dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21 ini, ternyata ini merupakan percakapan antara Nikodemus dan Tuhan Yesus ya. Ternyata ini merupakan percakapan antara Nikodemus dan Tuhan Yesus. Dan Yohanes 3 ayat 16 ini merupakan potongan dari percakapan Nikodemus dan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, siapa itu Nikodemus? Nikodemus itu adalah seorang Farisi. Ya, dikatakan dalam Alkitab, dia adalah seorang Farisi. Dia juga seorang pemimpin agama Yahudi. Ya, dia juga adalah seorang guru, ya. Dia datang kepada Yesus pada malam hari, ya. Dia memanggil Yesus Rabi. Rabi itu artinya guru ya, guru besar, ya istilahnya gitu. Dia menyatakan kepada Yesus bahwa mujizat-mujizat yang Yesus nyatakan telah meyakinkan Nikodemus bahwa Yesus ini benar-benar adalah utusan Allah. Tetapi Nikodemus hanya percaya bahwa Yesus ini datang hanya sebagai guru, tidak lebih, ya, bukan sebagai penyelamat, ya. Dia hanya percaya bahwa Yesus hanya datang sebagai guru. Dia percaya bahwa Allah mengutus Yesus, tetapi sebatas guru, itu ya. Nah, dia hanya menganggap Yesus ini adalah orang yang pintar di dalam menyampaikan
apa yang disampaikan firman Allah gitu ya, istilahnya kayak gitu. Nah, Nikodemus ini adalah orang yang taat beribadah, ya, taat beragama, orang yang baik. Ya. Namun ketika dia bertanya kepada Yesus mengenai keselamatan, ya, mengenai konsep keselamatan, dia mendapatkan jawaban yang cukup mengejutkan. Ya, Yesus ternyata memberikan jawaban yang juga mengejutkan bagi Nikodemus pada saat itu. Ya, bahwa ada syarat yang mutlak kalau kamu mau diselamatkan, kalau kamu mau hidup kekal, ya, maka kamu harus dilahirbarukan kembali untuk melihat kerajaan Allah supaya kamu dapat diselamatkan. Nah, masa lahir baru kembali gitu ya istilahnya. Langsung Nikodemus itu sontak kaget. Wah, Tuhan Yesus ini bercanda, guru ini bercanda ya gitu. Ya, masa dia lahirbarukan kembali gitu ya. Ya, kaget ya. Dia berpikir bahwa dia ini adalah orang yang taat beragama, rajin melakukan perintah Allah, ternyata masih kurang ya gitu, masih kurang. Ternyata ada syarat yang mutlak dan syarat yang sangat mengejutkan bahwa saya harus dilahirkan kembali untuk mendapatkan hidup yang kekal gitu kan. Dia kayak gitu, logikanya kayak gitu. Ternyata Nikodemus ini berpikir secara rasio gitu ya, secara manusia gitu ya, secara logika. Dia berpikir, dia menangkap lahirbarukan kembali itu, istilahnya yang dilahirbarukan kembali itu dia menangkap bahwa kamu masuk ke dalam rahim ibu kamu lalu kemudian kamu dilahirkan kembali, gitu istilahnya yang ditangkap oleh Nikodemus. Tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu bukan seperti itu ya. Ternyata yang dimaksudkan oleh Nikodemus itu, Tuhan Yesus itu, minta maaf, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu ialah dilahirbarukan melalui karya Roh Kudus di dalam hati manusia, ya, yang melahirbarukan manusia itu, ya. Dalam ayat 16 ini juga merupakan kesimpulan dari percakapan antara Nikodemus dan Tuhan Yesus. Kita lihat dari ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-21, ternyata kesimpulannya terdapat di dalam ayat 16 Bapak Ibu Saudara-saudari ya, tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada Nikodemus bahwa hanya percaya kepada Yesus satu-satunya jalan kepada keselamatan yang kekal. Ya, itulah ya. Tidak ada jalan lain ya, karena ini adalah syarat yang mutlak kata Tuhan Yesus ya. Supaya kamu percaya Yesus, artinya kamu dilahirbarukan kembali, kemudian kamu bertobat lalu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini adalah sedikit latar belakang Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengantarkan kita kepada pengertian bahwa kenapa munculnya ayat ini ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Kita kembali kepada pembahasan kita ya. Saya dari pembacaan Nats ini saya mengangkat satu tema, yaitu Allah kita luar biasa. Ya, dari Yohanes 3 ayat 16 ini saya angkat tema yaitu Allah kita luar biasa. Apa alasannya? Mengapa dikatakan Allah kita luar biasa? Kita melihat poin yang pertama. Allah kita luar biasa. Yang pertama, karena kasihnya luar biasa. Kasihnya luar biasa. Kita perhatikan teksnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan seterusnya dan seterusnya. Perhatikan kata karena ya, karena ya. Karena ini adalah suatu kata alasan mengapa Allah mengaruniakan Yesus ke dunia, ya. Mengapa Allah menyelamatkan manusia yang berdosa? Ini alasan, kata alasan, ya. Tentu kita tahu alasannya apa? Alasannya karena kasihnya kepada dunia ini. Ya, kasih Allah begitu besar kepada dunia ini, sehingga motivasi Allah itu bukan karena kita sebagai manusia yang meminta, tetapi motivasi Allah menyelamatkan manusia itu karena kasihnya yang begitu besar ya. Jadi penyebab keselamatan manusia itu bukan karena diri manusia itu meminta kepada Allah, tetapi penyebab keselamatan kita itu karena kasih Allah yang besar kepada kita ya. Jadi karena kasih Allah Ia mau menyelamatkan kita ya. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kehebatan kita melakukan Taurat Tuhan, bukan. Tapi karena kasih Tuhan yang luar biasa, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, karena kasihnya yang begitu besar akan dunia ini, perhatikan kata dunia ini,
ya, seluruh dunia, artinya seluruh dunia. Kata dunia ini seluruh dunia, seluruh manusia yang ada di dalam dunia, Tuhan mampu mengasihi, ya. Yang paling luar biasa lagi bukan karena kasih Allah yang mencakup seluruh dunia ini, bukan. Tetapi yang paling luar biasa itu Allah mampu mengasihi dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ini yang luar biasanya Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya. Bagaimana mungkin kalau kita sebagai manusia ketika ada sesuatu yang salah, kita akan mengejat sesuatu itu sebagai sesuatu yang sudah tidak layak lagi mendapatkan pengampunan. Tetapi Tuhan melihat kita sebagai manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, Dia tidak mengejat kita. Dia justru datang mengangkat kita dari keterpurukan kita, mengangkat kita dari lumpur dosa sehingga kita selamat, ya, seperti saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ya. Sehingga dilihat bahwa Tuhan itu datang melihat dunia ini, Dia mengasihi dunia ini tanpa terkecuali. Dia datang untuk kasih-Nya begitu besar kepada kita, sehingga Dia begitu mengasihi anak-anak-Nya yang ada di dunia ini, yaitu kita, Tuhan, yaitu kita, ya, yang Tuhan kasihi, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya. Manusia memang kadang-kadang terbatas di dalam kasih, ya, tapi Tuhan tidak terbatas, ya. Mari kita lihat di dalam teks kata Yunani. Ini merupakan kata kerja, kata kasih, ya, kasih, ya. Itu diambil dari kata egapesen, ya. Ini dalam bahasa Yunani diambil dari kata agape, yang artinya kasih Allah, ya. Sering kita dengar sebagai kasih agape atau kasih Allah. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya kasih Allah. Agape, kasih agape itu adalah kasih Allah. Kasih yang disertai dengan tindakan. Kasih yang bukan hanya kata-kata tetapi kasih yang disertai dengan tindakan. Yaitu Allah mengasihi manusia dengan Dia mengaruniakan Yesus, itu wujud nyata dari kasih-Nya, ya. Sehingga Yesus datang ke dunia untuk menebus kita dari dosa kita. Nah, lalu kita masuk dalam poin yang kedua. Tidak usah berlama-lama Bapak Ibu. Poin yang kedua, kenapa kok disebutkan Allah kita luar biasa di dalam tema ini? Yang pertama, karena apa tadi? Yang pertama, karena kasih-Nya luar biasa. Yang kedua, karena pengorbanannya luar biasa. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari. Pengorbanan Allah itu luar biasa. Dikatakan di dalam teks ini, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Bukan hanya sekedar kasih dalam kata-kata, tetapi, ya, ini merupakan kasih di dalam tindakan, ya, yaitu Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, supaya kita ini mendapatkan hidup, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, supaya kita mendapatkan hidup. Mungkin kita bertanya-tanya, adakah seorang bapa, ya, yang tidak peduli dengan anaknya ketika Dia mengutus Yesus, ya, ke dalam dunia ini supaya Yesus dipukuli, Yesus dicambuk, Yesus disalibkan, Yesus dibunuh? Adakah Bapa yang tega melihat anaknya seperti itu? Yes. Allah melakukan hal itu supaya kita selamat. Ya, pengorbanannya luar biasa loh. Luar biasa. Kalau kita rasakan di dalam kehidupan kita, luar biasanya pengorbanan Yesus. Bagaimana Dia datang berinkarnasi menjadi manusia. Dia rela dirinya dicambuk, dipukulin, ya, hanya untuk supaya kita ini mendapatkan kehidupan yang layak, supaya kita ini mendapatkan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah bisa saja menyelamatkan Yesus, Allah saja bisa bertindak untuk membebaskan Yesus, tetapi itu bukan misi Allah, karena misi Allah ialah menyelamatkan kita dari dosa kita. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya. Walaupun Dia dibunuh oleh orang-orang jahat, Dia dipukuli oleh orang-orang jahat, Allah membiarkan hal itu terjadi supaya kita yang tidak tahu berterima kasih ini selamat, ya, oleh pengorbanan Yesus. Ya. Jika kita sudah melihat pengorbanan yang dilakukan oleh Allah kepada kita, jadi apa tugas kita? Berarti kita harus mengasihi Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya. Yesus adalah pemberian Allah. Ya, dari teks ini kita dapat simpulkan bahwa Allah itu mengaruniakan Yesus untuk kita. Supaya apa? Supaya kita itu menerima Dia. Ya, welcome Tuhan, datang. Ya, ketika kita membiarkan Tuhan datang dan kita terima Dia masuk, maka kita akan mendapatkan keselamatan yang kekal.
Tetapi respon manusia terhadap Yesus ketika Yesus dikaruniakan di dunia ini, respon manusia kadang-kadang tidak tahu berterima kasih, masa bodoh dan lain sebagainya. Kita sebagai orang percaya melihat hal ini, kita seharusnya itu sedih, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sedih dengan diri kita sendiri. Seharusnya kita ini tidak layak menerima keselamatan itu. Tetapi apa? Allah memberikan keselamatan itu secara cuma-cuma. Tetapi apa? Wujud nyata dari keselamatan yang kita terima, kita tidak menghormati apa-apa yang diberikan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak yang menolak keselamatan tersebut, ya. Banyak yang tidak mau terima. Ya. Responnya macam-macam. Ya. Ada yang terima dengan senang hati, ada juga yang menolak dan lain sebagainya. Ya. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan yang ketiga, ya. Mengapa dikatakan Allah kita luar biasa? Yang pertama tadi karena apa? Karena kasihnya luar biasa, ya, karena pengorbanannya luar biasa, dan yang ketiga karena janjinya luar biasa. Ya, kita lihat ya. Janji Allah luar biasa di dalam teks ini. Perhatikan kata teks ini ya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Ini adalah janji yang luar biasa. Tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Apa janji Allah? Ya. Hidup yang kekal. Ini adalah janji Allah. Ya. Ini janji yang sungguh luar biasa. Hanya Allah sendiri yang mampu memberikan janji, ya, yang mampu memberikan janji kehidupan yang kekal kepada kita. Ya. Kalau kita perhatikan teks tadi, ada kata seperti ini. Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada dua pilihan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada binasa dan ada kehidupan yang kekal. Seluruh Alkitab juga mengatakan bahwa akibat dari dosa adalah kematian, ya, kematian jasmani dan juga kematian rohani. Ada dua kematian ya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, itu akibat dari dosa. Kalau kematian rohani itu berlangsung terus-menerus, ya, akan berkepanjangan dan akan berakibat kepada kematian yang kekal. Ya, kebinasaan atau sering kita kenal itu kalau mati masuk neraka itu kalau kita mati di dalam dosa ya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya. Itu yang menjadi penekanan ya. Supaya kita itu mendapatkan anugerah yang besar. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita akan diselamatkan. Ya, inti pengajaran dari Tuhan Yesus kepada Nikodemus seperti itu ya. Langsung Nikodemus bertanya lagi kepada Tuhan Yesus, bagaimana mungkin percaya Yesus kok bisa selamat? Tuhan Yesus tahu kalau Nikodemus ini orangnya kritis. Tuhan Yesus tahu kalau Nikodemus ini orangnya ahli. Jadi dia menjawab pertanyaan Nikodemus mengarah kepada Alkitab Perjanjian Lama. Ya. Dia balik kepada kitab Musa ya, di dalam Bilangan 3 ayat 14 sampai 15 ya. Saya tidak usah baca, mungkin kita tahu cerita ini ya. Ya. Ini adalah salah satu peristiwa sejarah yang terjadi ya. Konteksnya pada waktu itu ya. Di dalam Bilangan pasalnya yang ke-21 ayat 9 ya, khususnya Bapak Ibu Saudara-saudari. Konteksnya pada waktu itu ketika bangsa Israel yang ada di padang gurun ya, di bawah pimpinan Musa, mereka itu bersungut-sungut, mereka bosan ya, makan roti mana terus setiap hari. Kemudian mereka itu nguluk-nguluk kepada apa ya, istilahnya kayak bersungut-sungut kepada Musa dan kepada Allah ya. Lalu kemudian apa? Allah menghukum mereka ya, bangsa Israel pada saat itu. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Lalu kemudian Allah mengirim ular tedung ya, sehingga banyak orang Israel yang dipatuk ular sehingga mereka mati. Lalu setelah itu kemudian mereka berseru lagi kepada Musa, minta ampun. Lalu kemudian Musa berseru lagi kepada Allah, minta pertolongan. Sehingga Allah menyuruh Musa untuk membuat patung tembaga, patung ular tembaga ya, dan meletakkannya pada sebuah tiang. Ya, supaya ketika seseorang nanti kalau dia dipagut ular atau dipatuk ular, dan ketika dia langsung melihat kepada ular tembaga yang dibuat oleh Musa itu, maka dia akan selamat. Saya pikir kita semua mengerti maksud ilustrasi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. Ya. Bagaimana Allah mengatakan ini kepada Musa? Kamu buat ular tembaga, letakkan pada sebuah tiang. Jika seseorang kena patuk ular, lihat kepada
ular tembaga itu, lihat kepada ular tembaga itu, pandang kepada ular tembaga itu, maka otomatis dia tidak akan mati, dia akan selamat. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian juga sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari, kita adalah orang-orang yang sudah dipatuk oleh ular. Ya. Dosa kita, ya, akibat dipatuk ular itu, dosa itu ada di dalam diri. Ya. Demikian juga pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua sudah digigit, kita semua sudah mendapatkan bisa ular itu di dalam kehidupan kita. Ya. Masing-masing pribadi kita sudah ada bisa ular itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya. Tetapi Tuhan Yesus memberikan suatu janji kepada kita. Ya. Ketika kita memandang kepada Yesus, maka kita akan selamat dari dosa-dosa kita ini. Ya. Kita memandang Yesus, kita percaya Yesus, ya. Dia disalibkan, dia mati untuk hidup kita, maka otomatis kita akan mendapatkan keselamatan itu. Ya. Maka kita yang percaya kepada Yesus, yang memandang kepada Yesus, akan diselamatkan. Ya. Ini menjadi gambaran di PL, ya, di cerita Perjanjian Lama, ya, yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Saya pikir Nikodemus ini orang yang pintar. Dia menguasai kitab Musa. Dia percaya kepada kitab Musa. Dan saya yakin juga dia ngerti apa yang dimaksudkan Tuhan. Kalau konteksnya pada Perjanjian Lama, kamu kena patuk ular, kamu mandang kepada ular tembaga yang dibuat itu dan kamu selamat, begitu juga konteksnya sekarang. Kalau kamu mau selamat, kamu harus pandang Yesus. Artinya kamu harus percaya Yesus, maka kamu akan diselamatkan. Karena apa? Karena sekarang kamu sudah digigit ular, ya. Kamu sudah digigit ular, artinya bahwa di dalam diri kita ini sudah ada racun, yaitu dosa, yang membuat kita tidak bisa diselamatkan. Sehingga satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita itu percaya Yesus, pandang Yesus, ya. Itu jelas dikatakan dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita mau selamat, syaratnya apa? Kamu harus percaya Yesus, ya. Tetapi tidak ada paksaan, ya. Woi, percaya Yesus, sini percaya Yesus, tidak. Kita bukan kristenisasi. Ya. Injil itu adalah berita anugerah. Alkitab, khususnya kitab Injil, ya, itu adalah berita anugerah. Jadi kita memberitakan, ya, kepada semua orang bahwa Injil ini adalah anugerah Allah, berita anugerah Allah. Ya, bagaimana manusia yang sudah teracuni karena dosa, kalau mau diselamatkan, terima anugerah itu. Ya. Simpelnya, kalau mau selamat, terima Yesus, gitu ya. Simpelnya Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Siapa di sini yang belum terima Yesus? Ya, saya yakin dan percaya kita semua adalah orang yang sudah menerima Yesus. Ya. Bagi yang belum terima Yesus, mari terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi kita yang sudah terima Yesus, ya, ini juga menjadi tugas kita, ya, yaitu mengabarkan berita Injil, ya, mengabarkan berita baik, ya, tetapi bukan dengan paksaan, ya. Supaya orang yang belum mendengarkan keselamatan, dia bisa memandang kepada Yesus dan dia akan diselamatkan. Ya, itulah renungan kita pada pagi hari ini, ya. Itulah renungan yang cukup, ya, panjang, ya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya. Dikatakan Allah kita luar biasa. Kenapa Allah kita luar biasa? Karena kasihnya luar biasa. Kenapa Allah kita luar biasa? Karena pengorbanannya luar biasa. Kenapa Allah kita luar biasa? Karena janjinya luar biasa. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kembali menguatkan iman percaya kami, sehingga kami yakin dan percaya dengan mandang kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus adalah jalan satu-satunya menuju ke dalam kehidupan yang kekal. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti berkata-kata, namun hamba yakin dan percaya Roh Kudus tidak terbatas bagi semua kami Tuhan, dan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.